창이가 좋아하는 랜덤 게임 스타트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kurnia dengan NPM 2311021030. Saya Citra Monika dengan PM 2311021087. Di mana di sini kami akan mengerjakan video tentang interpretasi analisis regresi dengan pengaplikasian IFUS untuk memenuhi tugas Project 2 Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaluddin SEME dan Ibu Rizka Emilia SEME. Jadi yang pertama-tama kita akan menggunakan data dari tabel 6.4 yang dimana terdapat data CM yaitu angka kematian balita, PNBP itu adalah PNBP per kapita, dan FLR yaitu tingkat kepandaian membaca wanita. Yang dimana kita hanya menggunakan 3 data ini. Kita copy dulu datanya, lalu kita buka IFUS. Yang dimana kita memilih uncorrection atau undead yang berisi 51. Nah, kemudian kita pilih quick empty group, kita geser ke paling atas. Kemudian data dari tabel 6.4 tadi kita copy ke paste. Nah, kemudian dari semua datanya ini kita lakukan karena angkanya masih belum signifikan, maka kita akan melakukan display format, yaitu signifikan digit. Nah, kemudian datanya akan menjadi seperti ini, lalu kita name dulu. Nah, dari data yang sudah kita taruh di IFUS ini, kita akan menguji tentang variabel benar dan variabel salah, yang dimana di variabel benar ini kita itu akan menggunakan semua datanya, lalu kita proc make equation, yang dimana C-nya kita pindahkan ke sebelah CM sini. Maka akan muncul hasil dari yang linear, yang variabel kita gunakan semua. Nah, kemudian hasilnya dari yang variabel linear itu dengan model yang benar adalah CM sama dengan beta 1 plus beta 2 PNB1 plus beta 3 FLR plus UI, yang dimana hasil estimasinya dapat kita lihat bahwa variabel C memiliki koefisien 263,6416 dan probabilitasnya sebesar 0,000. Nah, variabel FLR-nya ini mempunyai koefisien minus 2,231586 dan probabilitasnya sebesar 0,0000. Serta variabel PGNP memiliki koefisien sebesar minus 0,005647 dan probabilitas sebesar 0,065 dengan R-square sebesar 0,707665 dan Edgeus R-square sebesar 0,69881. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan variabel yang salah atau omitted variabel, yang dimana kita tuh menghilangkan variabel yang relevan atau penting. Nah, caranya kita proc lagi make equation, C kita pindahkan ke sebelah CM. Nah, yang dimana untuk menguji variabel yang salah atau omitted variabel ini kita harus menghilangkan salah satu variabel yang penting antara FLR dan PGNP, yang dimana di sini kita akan menghilangkan variabel FLR. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita name.
Kemudian dari variabel yang salah ini dengan model estimasi yang salah dengan rumus CMI sama dengan beta 1 plus beta 2 PNBPI plus UI, yang dimana hasil estimasinya bisa kita lihat bahwa variabel C memiliki koefisien 157,4244 dan probabilitasnya sebesar 0,0000, dan variabel PGNP-nya itu memiliki koefisien minus 0,011364 dan probabilitas sebesar 0,0008 dengan R square sebesar 0,166217 dengan adjust S square sebesar 0,152769, yang kemudian hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil estimasi benar dan hasil estimasi yang salah. Nah, pada model estimasi yang benar, yang dimasukkan variabel FLR, tingkat kemampuan membaca wanita, dan PGNP pendapatan per kapita, keduanya menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap angka kematian balita atau CM. Nah, di sini dapat kita lihat variabel FLR-nya memiliki koefisien sebesar minus 2,2316 dan nilai probabilitasnya p-value-nya sebesar 0,0000, yang berarti sangat signifikan karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya, jika tingkat kemampuan membaca wanita meningkat sebesar 1%, maka angka kematian balita akan menurun sekitar 2,23 ceteris paribus. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan literasi perempuan dalam upaya menurunkan angka kematian pada anak. Kemudian dapat kita lihat variabel PGNP-nya juga signifikan karena sebesar minus 0,056, yang berarti bahwa jika pendapatan per kapita naik satu satuan ceteris paribus, maka angka kematian balita menurun sekitar 0,056 ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sejahtera masyarakat, semakin rendah juga angka kematian anak. Kemudian dapat kita lihat nilai R square-nya sebesar 0,696825, yang menunjukkan bahwa sekitar 69,68% variasi dalam angka kematian balita dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini mendekati 1, yang artinya model ini tuh sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Sedangkan pada model estimasi yang salah, kita akan menghilangkan variabel FLR-nya. Nah, maka akan terjadi perbedaan yang signifikan terhadap estimasi yang benar. Nah, jika kita lihat pada koefisien PGNP-nya menjadi minus 0,009656, ini lebih besar secara absolut dibandingkan model sebelumnya. Meskipun tetap signifikan karena p-value-nya sebesar 0,0048. Hal ini menunjukkan adanya bias karena pengaruh dari FLR yang dihilangkan. Jadi secara nggak langsung itu ditangkap oleh PGNP yang dikenal dengan istilah omitted variable bias. Selanjutnya dapat kita lihat R square-nya, model ini turun drastis menjadi 0,151018, yang berarti hanya 15,10% saja variasi dalam angka kematian balita dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini tuh sangat jauh dari angka 1, yang menunjukkan bahwa model ini lemah dan kurang akurat. Jadi kesimpulannya, pada model estimasi yang benar ini yang memasukkan variabel FLR dan PGNP memberikan hasil yang lebih akurat, signifikan, dan dapat dipercaya. Karena kedua variabel ini memiliki pengaruh negatif terhadap angka kematian balita, dan nilai R square-nya yang tinggi menunjukkan model ini tuh mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Sebaliknya, pada model estimasi yang salah ini yang menghilangkan variabel penting yaitu FLR menghasilkan bias dalam estimasi dan kualitas model menurun tajam. Terbukti dari nilai R square-nya yang sangat rendah. Ini menjadi bukti pentingnya memasukkan semua variabel yang relevan agar hasil analisis tidak dapat bias.
Kemudian kita akan mengestimasikan tabel 7.3 pada if use, yang dimana kita akan memblok data, lalu kita copy, lalu kita masuk kepada if use, kita Ctrl N, kita pilih data undead yang dimana observasinya ada 51, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kemudian kita pilih quick, lalu kita pilih empty group, lalu kita scroll ke atas, lalu kita copy yang tadi, paste, kemudian akan menghasilkan ini, lalu kita ubah menjadi signifikan dengan memblok semuanya, lalu kita pencet kanan, kita pilih display format, lalu kita numeric display-nya kita ganti menjadi signifikan digit, lalu kita pencet OK. Maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita simpan dulu di name grup 1. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode linear yang dimana kita akan mencet proc, make equation, lalu kita masukkan rumus. Nah, C ini kita pindah ke samping Y dengan metodenya least square, lalu kita pencet OK, kemudian akan menghasilkan linear seperti ini. Nah, lalu dari persamaan linear tadi kita hasilkan rumus YI sama dengan beta 0 plus beta 1 LI, yang dimana L adalah lebar, plus beta 2 KI yang dimana K adalah kapital, plus UI. Nah, dapat kita lihat bahwa pada estimasi linear pada tabel 7.3 variabel C memiliki koefisien sebesar 23, 36, 21,6 dan probabilitasnya sebesar 0,8526. Lalu kita lihat variabel L memiliki koefisien sebesar 47, 98, 736 dan probabilitasnya sebesar 0,0000. Dan variabel K kita lihat memiliki koefisien sebesar 9,95, 1891 dan probabilitas sebesar 0,0000 dengan R square sebesar 0,981065 dan edges R square-nya sebesar 0,980276. Selanjutnya kita akan mengaplikasi metode log-log atau double log, di mana kita akan mencet proc, make equation, lalu kita akan memindahkan C ke samping Y, lalu kita akan menglog semuanya variabel L dan menglog variabel K. Kemudian kita akan menglog Y-nya juga. Dengan estimasi settingsnya L square, least square, lalu menghasilkan seperti ini. Dengan estimasi rumus ln YI sama dengan ln beta 0 plus beta 1 ln LI plus beta 2 ln KI plus UI. Maka dapat kita lihat bahwa pada estimasi model log linear atau log-log, variabel log L itu memiliki koefisien sebesar 0,468332 dan probabilitas sebesar 0,000. Sedangkan variabel log K memiliki koefisien sebesar 0,521279 dan probabilitas sebesar 0,0000. Selanjutnya koefisien konstanta C sebesar 3,887600 dan nilai R square sebesar 0,964175 dan edges R square-nya sebesar 0,962683 yang menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan variasi dalam
variabel dependen sebesar sekitar 96,4% yang mengidentifikasikan model memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik. Kemudian di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari 7.3 tadi datanya yang setelah diaplikasikan ke Ifuse, yang dimana pertama kita akan menginterpretasikan yang linear. Dengan rumus tadi maka dapat Y topi T sama dengan 233.621,6 plus 47,97836 L1 plus 9,98191 KI, yang dimana konstanta sebesar 233.621,6 ini menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran model keduanya 0, output akan ada sebesar 233.621,6 ribu dolar. Kemudian di beta 1 itu perubahannya terhadap jam kerja menunjukkan 47,97836, yang artinya koefisien regresi parsial variabel L sebesar 47,98736 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 jam kerja output akan meningkat sebesar 47,98736 ribu dolar dengan modal adalah tetap atau ceteris paribus. Kemudian di beta 2 ini perubahannya terhadap perubahan K akan menghasilkan 9,981091, yang dimana koefisien regresi parsial variabel K ini sebesar 9,951159, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 dolar pengeluaran modal output akan meningkat sebesar 9,95189000 ribu dolar dengan jam kerja adalah tetap atau ceteris paribus. Kemudian saya akan menginterpretasikan yang double log, yang dimana dengan rumusnya itu akan menghasilkan ln Y topi T sama dengan 3,8876 plus 0,4683 ln LI plus 0,5213 ln KI. Nah, di sini beta 0 tuh sama dengan ln beta 0, yang dimana konstanta sebesar 3,8876 tidak boleh langsung diinterpretasikan, namun harus dicari dulu antil logaritmanya naturalnya atau antilennya, yang dimana nilai konstanta sebesar 3,8876 dalam model double log tidak bisa langsung diinterpretasikan dalam satuan asli karena dalam bentuk log, maka harus digunakan antilen sama dengan ln Y topi sama dengan pangkat 3,8876, maka hasilnya yaitu 48,7936. Nah, oleh karena itu konstantanya adalah antilen yaitu 3,8876 menjadi 48,7936, menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran modalnya keduanya 0, output akan ada sebesar 48,7936 ribu dolar. Konstanta sebesar 233.621,6 menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran modal keduanya 0, maka output akan ada sebesar 233.621,6 ribu dolar ceteris paribus. Nah, model interpretasinya itu, yang beta 1 yang dimana pengaruh ln Y terhadap pengaruh ln labor, koefisien regresi parsial untuk model double log ini dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas, yang dimana koefisien regresi parsial untuk ln L merupakan elastisitas output parsial terhadap tenaga kerja sebesar 0,4683, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% ke jam kerja output akan meningkatkan sebesar 0,4683% dengan ceteris paribus. Nah, yang di beta 2 di mana perubahan ln Y terhadap perubahan ln K itu akan menghasilkan koefisien regresi parsial untuk variabel ln K merupakan elastisitas output parsial terhadap modal sebesar 0,5213, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran modal output akan meningkat sebesar 0,5213% dengan jam kerja adalah tetap atau ceteris paribus. Untuk fungsi produksi, penjumlahan beta 1 plus beta 2 menggambarkan returns of scale, yaitu respon output yang disebabkan oleh perubahan proporsional dari input. Dari hasil estimasi di atas, beta 1 plus beta 2 adalah 0,4683 plus 0,5213 yang sama dengan 0,9896 sama dengan 1 atau constant return to scale. Kemudian saya akan menggunakan data dari tabel 6.5. Nah, di sini kita akan
copy data infrared sama unread dari tahun 1960 sampai tahun 2016. Kita copy, lalu kita membuka eViews. Dan di sini kita milih work filenya tuh data regular frequency dengan spesifikasinya time series. Nah, lalu kita masukkan dari tahun 1960 sampai 2006. Lalu kita pencet OK. Nah, kemudian kita akan milih quick, lalu kita empty group, akan muncul tahun dari 1960 sampai 2006. Lalu kita akan mempaste hasil yang tadi. Nah, di sini kita akan mensignifikan, maka kita akan pencet kanan, lalu akan muncul display format, lalu kita memilih numeric displaynya yang signifikan digit, lalu kita OK. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode linear. Lupa gua apa? Linlock. Lanjut aja. Kemudian kita akan menggunakan metode linlock dengan men-save dulu grupnya dengan grup 1, lalu kita pencet OK, lalu kita milih proc, lalu kita pencet make equation, lalu kita akan memindahkan C ke tengah sini, lalu kita akan menlock unread ini. Salah. Lalu kita estimasinya dengan metode least squares, kemudian kita pencet OK, maka akan dihasilkan bentuk linlock seperti ini. Kita save dengan linlock, lalu kita OK. Kemudian hasil estimasi linlock tadi akan dihasilkan seperti ini dengan rumus YI sama dengan beta 1 plus beta 2 ln XI. Nah, maka di sini dapat kita lihat DY per D ln X sama dengan beta 2 menghasilkan DY sama dengan beta 2 per 100 dikali dengan DX per X dikali 100%. Nah, kalau DX per X ini dikali 100% itu menghasilkan 1%, maka dapat dihasilkan bahwa DY sama dengan 3385,928 per 100 sama dengan 33,859. Untuk interpretasinya dapat kita lihat bahwa pada estimasi linlock tabel 6.5 ini variabel C-nya memiliki koefisien sebesar minus 1653,736 dan probabilitasnya sebesar 0,5863. Lalu variabel log unread-nya ini memiliki koefisien sebesar 3385,928 dan probabilitasnya sebesar 0,0547. Dan R-square-nya dapat kita lihat sebesar 0,079576. Dan edges R-square-nya dapat kita lihat menghasilkan sebesar 0,059122. Nah, jadi berdasarkan hasil estimasi pada model linlock ini dengan variabel dependent infrared dan variabel independennya log unread diperoleh persamaan regresinya, yaitu infrared sama dengan minus 1653,736 ditambah 3385,928 ln unread. Nah, interpretasinya dari model ini itu bahwa setiap peningkatan 1% pada tingkat pengangguran atau unread ini akan menyebabkan peningkatan sebesar 33,859 unit pada tingkat inflasi infrared. Dengan asumsi variabel lainnya itu tetap atau ceteris paribus. Nilai koefisien tersebut itu sebesar 3385,928 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi itu bersifat positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 10%. Karena nilai p-value-nya sebesar 0,0547, hal ini berarti
Hal ini berarti terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa perubahan pada tingkat pengangguran berdampak nyata terhadap tingkat inflasi dalam periode observasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Locklin yang dimana dengan data tadi kita prok, make equation, kemudian di sini C-nya kita taruh ke tengah, dan yang kita lock karena tadi yang menggunakan metode Lin lock, yang di lock adalah unread, sekarang yang kita lock adalah infrared. Maka akan menghasilkan seperti ini, lalu kita name yaitu Locklin. Nah, dengan hasil tadi itu dapat kita rumuskan dengan metode yang dimana beta 2 sama dengan delta ln YT dibagi delta T sama dengan 1 YT dikali delta YT dibagi delta T, yang dimana beta 2 ini dikali 100% sama dengan persentase perubahan Y setiap 1 unit perubahan X. Nah, dapat dilihat bahwa pada estimasi Locklin pada tabel 6.5, variabel C ini memiliki koefisien sebesar 7,461955 dan probabilitas sebesar 0,0000. Kemudian variabel log unread memiliki koefisien sebesar 0,118510 dan probabilitas sebesar 0,676 dengan R square sebesar 0,072294 dan edges R square-nya sebesar 0,051678. Nah, dalam model Locklin ini, koefisien B1 sama dengan 0,18810 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam tingkat pengangguran unread ini akan menyebabkan pertumbuhan inflasi sebesar 11,85% dengan asumsi ceteris paribus. Karena model menggunakan logaritma pada variabel dependen, maka pada perubahan Y inflated ini bersifat prosentase, sedangkan X yaitu unread tetap dalam satuan aslinya. Kemudian secara statistik, pengaruh ini mendekati signifikan pada tingkat signifikasi 10%, di mana p-value sama dengan 0,0676, meskipun belum memenuhi standar signifikasi 5%. Sementara itu, nilai R square sama dengan 0,072294 ini menunjukkan bahwa sekitar 7,2% variasi pada tingkat inflasi dapat dijelaskan oleh perubahan dalam tingkat pengangguran. Sekian tugas interpretasi analisis kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.